Perlukah pergi ke suatu gereja untuk diselamatkan? Apa yang benar-benar diajarkan Alkitab kepada kita? Ketika seseorang mencari di internet apakah perlu pergi ke gereja untuk diselamatkan, atau bertanya, apakah orang yang tidak pergi ke gereja akan masuk neraka? Hampir selalu akan menemukan jawaban siap saji diucapkan oleh manusia, tetapi tidak selalu berakar pada hati firman. Terkadang, semuanya hanya diringkas dalam satu kalimat dingin, siapa yang tidak datang ke gereja tersesat. Tetapi di balik kata-kata itu, ada kegelapan yang jarang berani dibuka orang. Bayangan lama yang membentuk generasi demi generasi untuk keliru mengira gedung sebagai penebusan, kehadiran rutin sebagai keselamatan, perpuluhan sebagai berkat yang terjamin. Pertanyaan itu bergema di lorong pikiran, apa sebenarnya gereja itu? Benarkah perlu duduk di kursi minggu demi minggu untuk memastikan pintu surga tidak tertutup di wajahku? Ketika terang kitab suci dinyalakan, kegelapan itu tersingkap. Dalam inti Injil ada pewahyuan yang sedikit orang mau terima. Bukan bait batu yang menentukan siapa milik kerajaan, melainkan bait daging yang terobek, ditegakkan di salib. Di setiap ayat yang muncul, Ibrani, Efesus, Roma, kita melihat tembok keberagamaan runtuh untuk memberi jalan pada panggilan hidup, organik, bernafas di luar tembok. Berapa banyak orang hari ini masih hidup terikat dalam rantai tak kasat mata, percaya bahwa kehadiran di ibadah adalah mata uang untuk membeli tiket masuk ke surga. Berapa banyak yang melepaskan iman sejati, menukar Injil dengan rutinitas mekanis. Apa yang menggerakkan roda ini kalau bukan rasa takut untuk tidak cocok, takut dianggap pemberontak, takut kehilangan berkat? Dan siapa yang memupuk rasa takut ini kalau bukan serigala berbulu domba menjual Tuhan dengan cicilan 30? Kebaktian per tahun tidak mungkin berjalan melewati Matius pasal 23, Efesus pasal 2, Roma pasal 10 tanpa merasakan kulit terbakar. Ketika Yesus memandang orang-orang Farisi, dia tidak hanya melihat pria berjubah panjang, tetapi kuburan yang dicat putih, penuh tradisi yang membunuh inti iman. Dan hari ini, berapa banyak yang masih mengulang siklus ini? Sistem apapun itu, altar batu tidak akan pernah lebih besar dari altar hati. Karena gereja, di hati Injil, bukanlah alamat tetap di sebuah lingkungan pusat kota, tetapi umat yang tersebar, hidup dipanggil keluar, eklesia. Jalan ini bukan ajakan untuk meninggalkan persekutuan, apalagi mengajarkan iman yang terisolasi, melainkan untuk merobek tabir keberagamaan yang mencekik kebenaran. Perkataan Kristus, surat-surat Paulus, nafas terakhir Stefanus sebelum mati, semuanya menunjuk pada kerajaan yang tidak muat dalam batu bata. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ dia hadir. Di mana ada hati yang berserah, di situ bait itu bernafas. Dan jika setiap orang memahami ini, tidak ada lagi yang akan menjadi tawanan kata-kata manis, ketakutan akan kutuk, atau janji kosong. Setiap langkah yang kita ambil di sini, Ibrani pasal 10, Efesus pasal 2, dan Roma pasal 10, menjadi pelita bagi kaki, terang bagi pengertian, senjata melawan manipulasi. Begitulah ketakutan lenyap, dinyala murni firman, di mana tidak ada ruang untuk pengendalian, hanya untuk persekutuan hidup dan iman sejati. Tanpa disadari, setiap batu bata jatuh, setiap ikatan terlepas, dan yang tersisa adalah apa yang seharusnya selalu ada, Kristus, hanya Kristus dasar segalanya. Katakan padaku, siapa dirimu di luar bait? Karena disitulah jawaban itu bermula, dan jawaban itu bisa menuntut apapun, tetapi membebaskan hati. Ayat yang paling sering digunakan untuk menjeratmu. Di antara semua ayat yang dijadikan alasan untuk merantai orang pada sebuah struktur, sedikit yang dimanipulasi seperti Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
Sekilas kalimat itu terdengar seperti kata sandi yang menjamin keselamatan, seolah-olah absen satu kali kebaktian sama dengan menandatangani kontrak kutukan. Tetapi ketika tabir keberagamaan disingkap dan kita masuk ke ruang sejarah, setiap kata berubah warna, jauh lebih hidup, jauh lebih berat, dan tak terhingga lebih membebaskan. Surat kepada orang Ibrani tidak ditulis untuk orang Kristen pemalas atau orang yang butuh ancaman supaya bangun lebih pagi pada hari Minggu. Surat itu ditujukan kepada generasi orang Yahudi yang bertobat, yang ditekan untuk meninggalkan iman mereka pada Kristus dan kembali kepada ritual bait suci. Mereka dianiaya, ditolak oleh keluarga mereka, disingkirkan dari sinagoga yang mereka datangi sejak kecil. Setiap pertemuan rahasia mengandung risiko penjara, siksaan, atau eksekusi di muka umum. Bagi saudara-saudara itu, berkumpul bukanlah sebuah acara di kalender, melainkan tindakan keberanian, dan pada saat yang sama, papan penyelamat bagi iman yang bisa tenggelam dalam lautan ketakutan yang disebarkan Roma. Bayangkanlah adegannya, keluarga-keluarga bersembunyi di katakombe dingin, nyanyian dilantunkan dengan bisikan agar tidak menarik perhatian penjaga, mata-mata lelah yang terjaga dini hari untuk membagikan kata penghiburan sebelum matahari membawa dekrit kematian baru. Di sana tidak ada kursi empuk, layar raksasa, atau musik keras. Yang ada hanyalah sapu tangan untuk menghapus air mata orang yang kehilangan segalanya karena Kristus. Ada roti yang dipecahkan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi untuk mengingatkan pada salib. Satu-satunya jangkar yang membuat mereka tetap berdiri ketika tanah berguncang. Itulah sebabnya penulis Ibrani menulis seperti orang yang menggenggam tangan sahabat di detik terakhir sebelum pengepungan. Jangan berhenti berkumpul, jangan berhenti saling menguatkan, jangan biarkan ketakutan pada Roma mengalahkan keberanian roh. Dan jika kita mundur hanya 2 ayat, di Ibrani pasal 10 ayat 23, kuncinya semakin jelas. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Intinya bukanlah memaksakan kehadiran fisik sebagai mata uang keselamatan, tetapi mengingatkan bahwa dalam persekutuan ada kekuatan untuk berpegang pada pengakuan itu sampai akhir. Kata berkumpul di sini memikul beban sebuah jemaat hidup, bukan kebiasaan mekanis. Ini adalah nafas yang sama yang Paulus tiupkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Ini adalah iman yang bertahan dalam pelukan, dalam nasihat, dalam memecahkan roti. Bukan sebagai ritual dingin, tetapi sebagai nyala hidup melawan angin dingin penganiayaan. Mengubah nasihat ini menjadi cambuk yang mengancam surga dengan gembok sama saja dengan mengabaikan inti perjanjian baru. Karena keselamatan tidak pernah terletak pada kehadiran di tempat fisik, tetapi pada pengakuan hidup dari hati yang berpegang pada janji. Iman yang bertahan adalah iman yang bertumbuh dalam persekutuan yang sejati, bukan dalam kehadiran yang diawasi. Karena itu, memakai Ibrani untuk menanamkan ketakutan adalah merobek konteksnya dan menjahit ulang dengan benang rasa bersalah. Hari ini, cambuknya berubah bentuk. Bukan lagi kekaisaran Roma yang menghunus pedang, tetapi ketakutan modern. Kalau tidak datang ke bait, pintu surga tertutup. Tapi siapa pemilik pintu itu? Siapa imam besar yang sesungguhnya? Kristus. Dia yang sama yang telah merobek tabir selamanya. Ibrani pasal 10 ayat 19 menyatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke tempat kudus." Tempat kudus itu bukan dari batu bata. Itu adalah takhta kasih karunia. Dapat diakses di mana saja ketika iman tertanam padanya. Persekutuan sejati tetaplah penting,
tetapi bukan sebagai alat tukar, melainkan sebagai kesaksian bahwa tidak ada seorang pun berjalan sendiri. Orang-orang yang bersembunyi di gua-gua itu memahami hal ini lebih baik daripada banyak bait yang penuh sesak hari ini. Bersama-sama, mereka adalah tubuh, meskipun dunia mencoba mencabik-cabik mereka. Setiap rumah menjadi pelita, setiap pelukan, perisai, setiap kata penghiburan, roti bagi hati yang lapar. Dan ketika satu orang jatuh, yang lain akan mengangkatnya. Mungkin bahaya terbesar dari manipulasi modern adalah menjadikan berkumpul sebagai kontrak tanpa hati. Tuhan tidak memanggil siapapun untuk sekadar menjadi figuran kebaktian. Dia memanggil untuk menjadi batu hidup disusun dalam bangunan rohani di mana Kristus adalah batu penjuru. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 menggema, "Kamu juga sebagai batu-batu hidup, biarlah kamu dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani." Rumah rohani bukan bangunan beton, tetapi bait hidup dibangun di setiap orang yang dilahirkan kembali. Ketika Ibrani dipandang dengan mata roh, tidak ada lagi ruang untuk ketakutan. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa tidak seorang pun dipanggil untuk terisolasi karena kesombongan, luka, atau kenyamanan, tetapi juga tidak seorang pun diselamatkan karena daftar hadir. Persekutuan sejati adalah kesaksian bahwa Kristus tinggal di antara mereka yang saling mengasihi, menopang, dan menasihati. Itu adalah bara hidup yang tidak bisa dipadamkan oleh tradisi maupun oleh cambuk orang yang masih memakai ayat sebagai penutup mulut. Dan ketika hal ini dipahami, muncul sebuah pertanyaan yang menusuk lebih dalam daripada pedang Roma. Jika segel keselamatan sejati tidak ada pada frekuensi, lalu di mana dasar yang tidak bisa dicabut itu berdiam? Dasar keselamatan dalam perjanjian baru. Ketika menggali lebih dalam pertanyaan yang muncul setelah Ibrani, muncullah tanah yang lebih kokoh daripada bata bait manapun. Akar keselamatan tidak terletak pada berapa kali seseorang melewati pintu sebuah gedung, tetapi pada sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan kehadiran di ibadah atau perpuluhan rutin. Itu terletak pada sebuah realitas yang sejak kejadian Allah sudah nyatakan dalam setiap detail, dalam setiap bayangan perjanjian, dalam setiap domba yang disembelih sebelum Kristus datang sebagai anak domba terakhir. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 memuat jawaban ini dengan bobot yang tidak bisa dibungkam oleh tradisi manapun. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia, sebuah kata yang begitu sering diulang, begitu sering dikhotbahkan, tetapi begitu jarang dihidupi ketika di atasnya diletakkan beban ritual dan kehadiran yang wajib. Kasih karunia adalah anugerah yang tidak layak diterima. Kasih karunia adalah Allah menawarkan pendamaian kepada umat yang mengkhianatinya sejak Eden. Kasih karunia adalah tangan yang terulur kepada pencuri yang disalib di samping Kristus, orang yang tidak sempat masuk ke sinagoga manapun, tidak menyanyikan lagu pujian, tidak mengumpulkan persembahan, tidak menghadiri pertemuan. Namun demikian, ia mendengar dari mulut yang membawa hidup kekal, "Hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus." Roma pasal 10 ayat 9 merobek lebih dalam lagi struktur legalisme. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Tidak ada catatan kaki, tidak ada klausul yang berkata selama duduk di bangku setiap hari Minggu. Yang ada hanyalah undangan untuk sebuah hubungan hidup intim tidak bisa diwakilkan. Undangan yang tidak bisa dibeli karena sudah dibayar dengan darah. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Efesus, ia berbicara kepada umat yang dikelilingi altar berhala, bait marmer, dewa-dewa dengan imam-imam yang menagih persembahan dan penebusan dosa. Dan di tengah-tengah pemandangan itu, pesan itu terdengar seperti halilintar,
bukan karena pengorbanan, bukan karena kehadiran di tempat suci, bukan karena lutut yang habis terkikis secara mekanis. Itu karena iman. Iman yang bukan hasil jerih payah manusia, tetapi jawaban atas kasih karunia yang sejak semula berasal darinya. Setiap generasi sejak saat itu berusaha dengan caranya masing-masing memasukkan aturan-aturannya ke dalam janji ini. Ada yang membangun sistem di mana keselamatan menjadi mata uang. Siapa yang melakukan menerima, siapa yang tidak kehilangan. Tetapi Injil tidak tunduk pada logika pasar. Ia menghancurkan pembukuan rohani karena keselamatan tidak bergantung pada performa, tetapi pada salib. Dan salib sekali ditegakkan tidak menerima tawar-menawar. Kebenaran ini bagi banyak orang sulit diterima. Lebih nyaman percaya bahwa keselamatan dapat dijaga dengan daftar ritual karena daftar mudah diukur. Kehadiran di bangku gereja, jumlah pelayanan, besarnya persembahan. Semua itu lebih mudah dihitung daripada menyelami hati dan bertanya, apakah aku benar-benar lahir baru? Apakah imanku hidup atau hanya perilaku warisan? Efesus pasal 2 tidak memberi ruang untuk kesombongan. Paulus menutup semua celah untuk kebanggaan ketika berkata, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada yang dapat memegahkan diri. Kasih karunia ketika benar-benar dipahami tidak menghasilkan kelalaian tetapi penyerahan. Tidak mendorong orang meninggalkan persekutuan tetapi mengubah persekutuan menjadi buah bukan kewajiban. Kasih karunia bernafas kebebasan tetapi kebebasan yang menghasilkan buah. Karena itu, siapa yang bersandar pada kehadiran fisik untuk merasa aman secara rohani sedang duduk di atas pasir hisap. Rumahnya mungkin tampak indah, tetapi satu hembusan angin cukup untuk merobohkannya. Sedangkan siapa yang percaya pada karya salib yang telah selesai akan menemukan batu karang. Dan di atas batu karang itu tidak ada badai yang dapat menghancurkannya. Kelahiran baru tidak terungkap dalam daftar kehadiran, tetapi dalam buah pertobatan. Ini adalah transformasi manusia batiniah yang pada akhirnya akan meluap keluar. Karena itu, tidak mungkin mengukur siapa yang diselamatkan dengan lembar absen. Di tempat tersembunyi, di ruang terdalam hati nurani, iman diteguhkan. Di sanalah suara roh berbisik, engkau milikku bukan karena datang, tetapi karena percaya. Mungkin bagi banyak orang ini sulit diterima karena meruntuhkan puluhan tahun tradisi keluarga, memutus belenggu yang diwariskan dari ayah ke anak. Tetapi ketika kembali pada teks yang murni, tanpa hiasan, pesannya hanya satu, Allah berkehendak menyelamatkan manusia melalui iman, supaya tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa ia membeli surga. Dan sekali darah tercurah, tidak ada perpuluhan, kehadiran, atau ritual yang dapat melengkapi apa yang sudah disempurnakan oleh Kristus. Di titik inilah segala manipulasi kehilangan kuasa. Karena jika keselamatan tidak bergantung pada manusia manapun, maka ia tidak bisa dipakai sebagai mata uang ketakutan. Dan jika bukan mata uang ketakutan, lalu mengapa begitu banyak yang masih terikat? Hati pun gelisah dengan pertanyaan ini, dan mungkin jauh di akarnya tersimpan jawaban yang lebih dalam lagi. Jika bukan bangunan, jika bukan ritual, lalu apa gereja tempat semua ini menjadi berarti? Apa itu gereja yang sejati? Jika bukan kehadiran fisik di sebuah gedung yang menopang keselamatan, lalu di mana tinggalnya persekutuan yang begitu banyak orang berusaha membatasi dengan tembok? Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke awal, di mana kata gereja bahkan tidak ada seperti yang tertulis di papan nama, slogan mimbar, atau kontrak keanggotaan. Istilah yang sering diulang tanpa dipahami, eklesia, memikul makna yang lebih tua dan subversif, dipanggil keluar. Keluar dari apa?
keluar dari sistem rasa bersalah, dari kuk yang dipasang oleh tangan manusia, dari ritual kosong yang mengubah yang kudus menjadi komoditas, dipanggil keluar dari parit-parit agama yang membangun tembok antara Allah dan manusia, seolah-olah dia masih tinggal di sebuah ruang terkunci, menunggu dikunjungi seminggu sekali. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 48, teriakan Stefanus merobek kesombongan orang yang percaya bahwa Yang Maha Tinggi bergantung pada atap buatan manusia. Yang Maha Tinggi tidak diam di dalam rumah buatan tangan manusia. Orang-orang di alun-alun itu tidak tahan mendengar ini, karena mereka yang diuntungkan dengan bait takut kehilangan takhta kendali yang mereka bangun dengan bata ketakutan. Namun suara yang berteriak di atas batu itu masih bergema. Allah tidak pernah mau dikurung. Dia lebih besar daripada altar batu manapun, lebih besar daripada papan nama apapun, lebih besar daripada ritual apapun yang menjanjikan apa yang hanya Kristus dapat berikan. Paulus merangkai wahyu ini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Tidak ada kubah marmer, kaca patri berwarna, kursi empuk atau ruang ganti pendeta yang sanggup menahan roh, yang memilih berdiam di bejana tanah liat, tidak sempurna, tetapi telah dibasuh. Di sanalah, di dada setiap orang yang dilahirkan kembali, eklesia bernafas. Tetapi jika hari ini kita membuka pintu dari apa yang kita sebut gereja, apa yang akan kita lihat? Peragaan busana yang disamarkan sebagai penyembahan, orang-orang bersaing memperebutkan posisi, kelompok gosip di belakang bangku, iri hati yang disamarkan dalam senyum, area VIP yang disediakan untuk selebritas kerajaan, lampu sorot yang lebih terang daripada terang firman. Kita melihat mimbar yang berubah menjadi panggung kesombongan, pendeta-pendeta angkuh yang bertingkah seolah lebih kudus daripada para rasul, orang Farisi modern yang menunjuk-nunjuk sambil menyembunyikan kebusukan di balik jas mahal. Perdagangan berkembang di tempat Kristus akan membalikkan meja, buku diurapi, gelas yang dikuduskan, kampanye yang menukar iman dengan angka. Dan semua dibungkus dengan Injil manis, penuh gula, tanpa salib, tanpa penyangkalan diri, yang menjanjikan segalanya dan tidak menuntut apa-apa. Injil segala sesuatu bisa, Tuhan pasti mengampuni, asalkan rekening altar tetap penuh. Namun, itu bukanlah gereja, itu etalase kesombongan, itu teater agama, itu topeng kesalehan yang akan hancur ketika hembusan roh berhembus. Namun di tengah panggung yang kacau ini, Allah tetap memelihara umat yang tak terlihat. Pria dan wanita yang tidak dipanggil untuk masuk ke cetakan sistem, tetapi untuk menjadi tubuh hidup, bagian dari organisme yang tidak diperjualbelikan. Umat yang masih memahami gedung adalah alat, bukan dasar. Aula adalah tempat berteduh, bukan penjara. Papan nama hanyalah papan nama, tetapi hidup itu Kristus. Sejak awal, gereja bertumbuh tanpa sorot lampu. Di rumah, alun-alun, gua, padang gurun. Di mana roti dipecahkan bukan untuk menambah perpuluhan, tetapi untuk mengingat tubuh yang dipecahkan di salib. Matius pasal 18 ayat 20 adalah kunci yang meruntuhkan setiap argumen pengendalian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Rohlah yang menguduskan tempat, bukan karpet merah, bukan musik yang selaras, bukan tanda pengenal pendeta. Seiring berjalannya abad, apa yang dahulu adalah api berubah menjadi tembok, dan tembok berubah menjadi takhta. Di balik pilar-pilar megah, manusia belajar mengatur kerumunan sambil menjinakkan api roh. Tetapi roh berhembus kemana ia mau, tanpa meminta izin siapapun. Maka muncullah tembok-tembok tak kasat mata, orang-orang merdeka di dalam kandang indah, bertepuk tangan pada mereka yang membuat mereka tetap terikat. Namun eklesia yang sejati tidak pernah menandatangani kontrak perbudakan. Bahkan di tengah semua kekacauan ini, Allah masih memelihara sisa umat yang membawa kerajaan di dalam dada.
Pria dan wanita yang tidak meremehkan persekutuan justru mencarinya dengan lapar, tetapi tidak pernah menukar hubungan hidup dengan kewajiban mekanis. Berada di gereja yang sehat adalah berkat, adalah jangkar di tengah badai, adalah tempat pelukan, doa, pemuridan. Namun gereja yang sehat tidak menjual ketakutan, tidak menahan hati nurani, tidak menanamkan rasa bersalah. Itu tanah subur, di mana orang percaya bertumbuh, berkembang dan berbuah, bebas dari kesombongan yang mencemari mimbar dan kemunafikan yang merusak persekutuan. Dan disinilah peringatan yang Roh tidak biarkan diam. Apa gunanya tinggal di dalam gereja, jika di dalam rumah hati adalah tembok retak? Tidak ada gunanya mengumpulkan jabatan, berkhotbah keras, jika tidak merangkul anak-anak yang adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan perang, seperti tertulis dalam Mazmur 127 ayat 4. Tidak ada gunanya menaikkan pujian di bait suci jika di rumah suara hanya digunakan untuk melukai orang yang Tuhan perintahkan untuk dijaga. Efesus pasal 5 ayat 25 terdengar jelas. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berapa banyak yang bangga dengan gelar dan pura-pura suci, tetapi hidup dalam kebohongan yang tidak bisa ditutupi altar terlalu lama. Dan ketika benih kebenaran ini jatuh di tanah yang subur, setiap langkah menjadi altar, setiap percakapan menjadi pemuridan, setiap pelukan menjadi ibadah hidup. Roh yang diam di setiap orang yang dilahirkan kembali, menjadikan dapur, jalanan, bangku taman, tempat di mana kerajaan bernafas. Gereja bukan parade orang-orang kudus palsu. Itu adalah keluarga orang-orang yang telah ditebus dan tahu harga yang telah dibayar. Dan siapa yang menjadi gereja tidak lagi menerima rantai tradisi yang dipoles, yang membunuh intinya. Mungkin itulah sebabnya banyak orang hari ini merasa diusir dari tembok yang seharusnya menjadi tempat berteduh. Karena mereka tidak cocok dengan cetakan kesombongan, karena mereka tidak sesuai dengan pola yang menjadikan aula sebagai etalase status. Namun panggilan Kristus tidak pernah untuk masuk ke tembok mati, selalu keluar. Masuk ke dalam hidup yang terungkap di meja, di tempat tersembunyi, di tangis yang dibagikan bersama. Masuk ke dalam persekutuan yang tidak memungut tiket, tetapi menuntut penyerahan. Ketika nyala api ini menyala, tidak ada yang bisa menahannya lagi. Tidak ada papan nama yang dapat menahannya. Tidak ada serigala yang dapat menjinakkannya. Tidak ada panggung yang dapat meredupkannya. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul tanpa topeng, di situ Roh hadir. Dan ketika kebenaran ini keluar dari gua-gua ketakutan, hanya tersisa satu pertanyaan: siapa yang memakan kawanan domba ketika kawanan itu sadar bahwa mereka bebas? Yesus memperingatkan, serigala berbulu domba. Ketika dipahami bahwa gereja yang sejati tidak berhenti di dalam tembok, tetapi bernafas di mana hati-hati berserah, sesuatu di dalam jiwa mulai bergetar. Karena justru disitulah bahaya yang Yesus tunjukkan dengan kata-kata tajam seperti pedang berada. Jika eklesia adalah umat yang dipanggil keluar, bebas, mustahil untuk dikurung, maka akan selalu ada yang berusaha memasang tali pada domba-domba untuk mendapat untung dari bulunya. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 7 ayat 15 dan 16, dia meninggalkan peringatan yang bergema seperti halilintar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kata-kata Kristus tidak ditujukan kepada orang-orang kafir yang jauh, tetapi kepada mereka yang akan menyusup di tengah kawanan domba. Orang-orang yang akan menggunakan penampilan saleh untuk memperdagangkan sesuatu yang tidak pernah menjadi milik mereka. Tidak akan ada papan tanda di dahi mereka. Tidak akan ada bau belerang, tetapi suara yang lembut, senyum yang ramah, ayat di ujung lidah.
Strateginya bukan menjauhkan domba dengan cakar yang terbuka, tetapi mendekatkannya dengan janji-janji yang memberi makan rasa haus dan ketakutan. Dan begitu kepercayaan diraih, taring pun menancap ke daging. Sepanjang sejarah, serigala-serigala ini mengambil berbagai bentuk. Di zaman Yesus, mereka mengenakan jubah panjang, berdoa panjang di alun-alun supaya dilihat orang, tetapi melahap rumah para janda. Di zaman Paulus, mereka menyusup ke jemaat-jemaat yang baru lahir untuk memutarbalikkan pesan kasih karunia, berusaha menjual sesuatu yang sudah lunas dibayar. Hari ini, mereka tetap berdiri di altar berkilau, layar LED, mikrofon mahal. Teknologi berubah, tetapi racunnya sama, mengikat hati nurani dalam belenggu yang tak terlihat. Seekor serigala tidak perlu melarang orang membaca Alkitab. Dia hanya menafsirkannya dengan cara yang menguntungkan tahtanya. Seekor serigala tidak mengusir orang yang tidak setuju. Dia menanam benih ketakutan sampai kawanan tetap diam, terikat oleh rasa bersalah. Dan salah satu alat yang paling sering dipakai untuk penjara ini adalah distorsi konsep gereja itu sendiri. Bait batu menjadi penjara mewah ketika pikiran percaya bahwa Tuhan hanya bekerja di dalamnya. Persekutuan hidup diganti dengan kehadiran mekanis. Kasih karunia ditelan oleh tuntutan halus. Yesus tidak berkata jika mereka muncul, tetapi ketika, karena akan selalu ada yang memakai bulu domba untuk mendekat pada bulu. Dan ketika dia memperingatkan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dia tidak berbicara tentang pidato, tetapi tentang inti. Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah busuk, dan pohon yang busuk tidak akan menghasilkan buah baik. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah belajar melihat melampaui mimbar, buah busuk tampak seperti permata. Itulah sebabnya banyak yang terus memberi lebih dari yang mereka miliki, menguras diri lebih dari yang sanggup, percaya bahwa semuanya untuk Tuhan, padahal sebenarnya mereka menghidupi sebuah kerajaan pribadi. Dalam pikiran mereka yang menguasai, frasa seperti siapa yang tidak berjemaat tidak diselamatkan menjadi cambuk yang memukul perlahan tetapi meninggalkan bekas yang dalam. Lebih mudah mengendalikan ketakutan daripada menumbuhkan kasih yang sejati. Ketakutan melumpuhkan, kasih membebaskan. Dan serigala tidak mau domba yang bebas, mereka mau daging yang jinak, dicukur dari dalam keluar. Sementara itu, eklesia yang sejati tetap hidup, bernafas di antara reruntuhan, ditopang oleh roh yang berhembus kemana ia mau, tanpa meminta izin siapapun. Mungkin pertanyaan yang paling mengusik adalah, mengapa begitu banyak yang terjebak dalam perangkap ini? Karena siapapun yang takut kehilangan berkat menjadi mangsa empuk. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tinggal di satu tempat tetap menjadi rentan terhadap pedagang harapan manapun. Siapa yang tidak pernah mengerti bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia tetap menjadi budak mereka yang menawarkan penebusan secara cicilan. Dan demikianlah bait-bait penuh dapat menyembunyikan kawanan lapar, sementara mereka yang melahap duduk di meja. Keindahan kelam dari peringatan Yesus ini adalah Dia tidak membiarkan domba tanpa perlindungan. Dia memberikan kunci, lihat buahnya. Jangan tertipu oleh gelar, popularitas, atau kerumunan. Perhatikan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka memperlakukan domba, bagaimana mereka mengelola uang, kekuasaan, kemuliaan yang seharusnya hanya miliknya. Serigala tidak tahan cahaya terlalu lama. Cepat atau lambat, bulu itu akan robek dan auman akan terdengar. Tetapi sampai saat itu, berapa banyak hidup yang sudah dicukur, berapa banyak hati yang telah menyerahkan segalanya, percaya bahwa itu akan membuat mereka tetap di dalam kerajaan. Dan ketika akhirnya seseorang dapat melihat melampaui bulu, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Senjata apa yang paling sering dipakai serigala-serigala ini untuk menumbuhkan ketakutan pada domba yang tulus? Apa akar yang mereka manipulasi untuk menjaga tali tetap kencang, bulan demi bulan, tahun demi tahun? Di antara semua rantai, ada satu yang berkilau seperti emas, tetapi seberat besi.
Dan ketika rantai itu disorot dengan terang firman, gigitan serigala pun lenyap. Persepuluhan sebagai senjata pengendalian. Mari kita ambil napas, karena pasal berikutnya akan membuat matamu terbelalak dan kamu akan dihadapkan pada kebenaran Alkitabiah yang tidak pernah diajarkan kepadamu. Jika konten ini sedang memberkati hidupmu dan membuka matamu, sukai, komentari, dan bagikan. Berlanggananlah ke kanal ini. Dan jika ingin memberkati kanal ini, klik tombol terima kasih dan tinggalkan persembahan seberapapun. Jadilah anggota. Dengan demikian, kami terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk semakin memberkati hidupmu. Kita lanjutkan. Di antara semua rantai yang serigala berbulu domba pelajari untuk ditempa, tidak ada yang sehalus, seindah kemasannya. Begitu dibela oleh suara lembut, seperti ajaran yang dipelintir tentang persepuluhan. Itu telah menjadi bagi banyak orang mata uang ketakutan, jaminan atas berkat yang sebenarnya sudah dibayar dengan darah, kontrak terselubung yang menyiratkan, kalau kamu tidak membawa bagianmu, si pemakan akan masuk. Siapa yang belum pernah mendengar Maleakhi, pasal 3 ayat 10, dilontarkan dari mimbar, seperti belati yang menyamar sebagai janji. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Tetapi sedikit yang berhenti bertanya, rumah mana yang dimaksud Nabi? Persediaan apa? Untuk siapa firman itu ditujukan dan mengapa menjadi pintu masuk begitu banyak rantai keagamaan? Untuk memahami, kita harus melakukan perjalanan ke masa ketika Israel adalah sebuah bangsa, bukan denominasi. Di sana, persepuluhan adalah bagian dari hukum Musa. Itu adalah pajak agraris, dipungut dari rakyat untuk menopang suku Lewi, orang-orang yang dipisahkan untuk pelayanan bait suci, orang-orang yang tidak mewarisi tanah, tidak mengolah ladang, tidak memelihara ternak. Hukum itu menopang mereka karena mereka menopang tugas imam. Maleakhi tidak berkhotbah kepada gereja modern, tetapi kepada bangsa yang berpaling dari perjanjian yang ditetapkan dengan Yahweh. Ketika Allah berbicara tentang mencuri, Dia berbicara tentang pencurian kolektif dari suatu sistem yang menjamin keadilan sosial, dukungan bagi yatim piatu, janda, orang asing. Itu adalah struktur yang menunjuk pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menggenapi setiap bayangan, Kristus. Galatia pasal 3 ayat 13 menghancurkan akar ancaman modern. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tidak ada lagi kutuk bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada pemakan yang mengintai dompet orang yang telah ditebus oleh salib. Tirai bait suci telah terbelah. Bait fisik kehilangan tempat eksklusifnya. Sekarang altar adalah hati, dan persembahan itu hidup, sukarela, murah hati, dipimpin oleh Roh. Ketika Paulus menulis di 2 Korintus pasal 9 ayat 7, dia merangkai prinsip yang seharusnya bergema di setiap hati. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, bukan dipaksa, bukan didorong oleh kampanye yang menjanjikan berkat bersyarat. Memberi adalah tindakan iman, sukacita, pengakuan, bukan pajak keagamaan. Tetapi serigala tahu bahwa di mana ada ketakutan, di situ ada ketaatan buta. Maka selama berabad-abad, persepuluhan diajarkan sebagai syarat keselamatan, perangkap perlindungan. Ingin berkenan pada Tuhan, bayar bagianmu. Ini adalah ajaran sesat kuno, dipoles setiap generasi dengan frasa baru, selalu didukung oleh ayat di luar konteks. Ketakutan akan pemakan menghidupi kerajaan manusia. Dan kawanan dicukur bulan demi bulan, percaya mereka sedang membeli perkenanan Allah yang sebenarnya sudah tercurah sepenuhnya di salib.
Ketika kita melihat kisah para rasul, tidak ada kampanye penggalangan dana paksa. Yang ada adalah orang-orang yang menjual harta milik, membagikan sesuai kebutuhan, tanpa daftar tetap, tanpa tagihan ancaman. Semua mengalir dari hati yang berserah. Kedermawanan adalah buah roh, bukan buah ketakutan. Dan karena itu murni, ada kelimpahan di antara saudara-saudara. Tidak ada janda yang kelaparan karena seseorang harus membiayai kemewahan sistem. Mereka yang memahami kasih karunia tidak berhenti memberi. Sebaliknya, mereka memberi lebih dalam lagi. Karena kini mereka merdeka. Merdeka mendengar suara roh. Merdeka menabur di tanah yang subur. Merdeka mengetahui tidak ada hutang yang tertunggak dengan surga. Persepuluhan, sebagaimana diajarkan oleh mereka yang memangsa domba, adalah bentuk halus perbudakan rohani. Itu adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah lunas. Selalu ada yang kurang, selalu ada celah. Tetapi ketika memandang ke salib, semua tuntutan lenyap. Harga sudah dibayar sekali untuk selamanya. Mungkin beberapa orang berkata, tapi kalau orang-orang tahu ini, mereka akan berhenti memberi. Betapa pengakuan itu membuka tabir. Jika satu-satunya alasan memberi adalah takut, itu bukan persembahan, itu pemerasan. Jika satu-satunya cara menyalakan altar adalah dengan beban rasa bersalah, maka altar itu tidak menyala dengan api kudus, tetapi dengan bara manusia. Gereja yang sejati, eklesia yang dipanggil keluar, tidak pernah bergantung pada pemerasan untuk bertahan. Ia bertumbuh ketika setiap hati mengerti bahwa segala yang dimilikinya sudah milik Allah. Dan siapa yang paham ini tidak perlu ancaman untuk membuka tangan. Maka rantai yang paling berkilau pun terputus ketika firman masuk. Pemakan tidak berkuasa atas mereka yang lahir baru. Persembahan kembali menjadi benih ucapan syukur, bukan tagihan ketakutan. Serigala menggeram dari jauh tetapi kehilangan mangsa. Dan ketika kebenaran ini menerangi hati, muncul lagi satu pertanyaan yang menyala seperti cahaya. Jika begitu banyak yang masih hidup terikat pada persepuluhan sebagai jimat, berapa banyak yang masih percaya bahwa hanya duduk di bangku gereja menjamin mereka diselamatkan? Bahaya merasa selamat hanya karena rajin datang ke gedung. Ketika rantai ketakutan yang dipasang lewat penyimpangan ajaran persepuluhan tercabut, masih ada satu tembok terakhir yang tetap berdiri, diam, tersembunyi di dalam kesombongan manusia. Ilusi bahwa hadir di gedung minggu demi minggu sama dengan lahir baru di dalam Kristus. Mungkin inilah penjara yang paling nyaman karena tidak menuntut konfrontasi batin, hanya pengulangan lahiriah. Siapa yang bersandar pada kebiasaan ini sedang membangun rasa aman palsu. Seperti tinggal di kapal bocor, dicat emas di luar, tetapi tanpa jangkar yang tertancap di dasar. Yesus menatap mata orang-orang yang tahu segala tentang ritual, hafal hukum, membasuh tangan sampai siku, berpuasa 2 kali seminggu, memberikan setiap koin persepuluhan dari mint dan jinten, tetapi tidak sadar bahwa mereka mati di dalam. Matius pasal 15 ayat 8 menumpahkan kebenaran ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mulut berbicara, bernyanyi, berdoa, tubuh duduk, berdiri, mengantri untuk roti dan anggur. Tetapi jika hati tetap tak tersentuh, iman hanya pertunjukan, dan Allah tidak diam di atas panggung. Rasul Yohanes puluhan tahun kemudian menegaskan luka terbuka yang sama. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19, ia menulis, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Yohanes berbicara tentang orang-orang yang ada di sana, bercampur, ikut pertemuan, mungkin menumpangkan tangan, berdoa keras, tetapi di dalam mereka tidak pernah dicangkokkan ke pokok anggur yang sejati. Rajin datang ke gedung tidak menanamkan hidup ke dalam hati batu. Hanya roh yang bisa melakukannya.
Mungkin inilah krisis terbesar di zaman kita. Bait-bait penuh orang kosong. Mimbar-mimbar ramai tepuk tangan, tetapi hati-hati miskin pertobatan. Kerumunan berkumpul, tetapi sedikit yang rela dipecahkan. Sementara itu, gedung menjadi alibi. Aku di sini berarti aku baik-baik saja. Tapi siapa bilang alamat fisik menjamin jadi ciptaan baru? Ketika Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari, di pundaknya ia membawa CV yang akan membuat iri orang Farisi manapun. Ia guru di Israel, paham Taurat, paham bait, menghadiri setiap pesta, setiap korban. Namun tetap mendengar, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Keselamatan tidak pernah tentang pertunjukan. Itu adalah transformasi. Itu kelahiran rohani. Itu salib yang merobek ego, menguburkan manusia lama supaya yang baru hidup. Tidak ada tempat bersembunyi di balik bangku kayu ketika api roh menantang. Tidak ada daftar hadir yang bisa meyakinkan surga, hanya meterai darah Kristus. Dan meterai itu tidak dicetak dengan cap buatan manusia. Dalam kisah para rasul, kita melihat umat yang berkumpul bukan karena kewajiban, tetapi karena lapar akan Allah. Bait hanyalah titik pertemuan, tetapi bukan sumbernya. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah, membagi apa yang ada, mengakui dosa, saling mendoakan. Mustahil memisahkan kehadiran fisik dari hati yang berserah. Namun hari ini banyak yang membaliknya, menjaga ritual tapi meninggalkan penyerahan. Maka lahirlah generasi orang Kristen yang tahu kapan harus mengangkat tangan, kapan harus menundukkan kepala, kapan menjawab amin, tetapi tidak tahu apa artinya tersungkur di tempat tersembunyi. Itulah sebabnya kerumunan mudah menjadi masa yang ditarik ke sana kemari. Siapa yang tidak berakar kokoh di dalam Kristus, mudah diombang-ambingkan oleh setiap angin pengajaran, setiap kampanye janji kosong, setiap pemimpin yang menyamakan otoritas dengan penguasaan. Seekor domba yang hanya tahu dihitung di kebaktian tidak sadar ketika digiring ke penyembelihan agama mati. Dan banyak yang terus demikian, tahun demi tahun, duduk tetapi tidak pernah diubahkan. Mungkin skandal terbesar kerajaan adalah ini. Akan ada orang yang seumur hidupnya di gereja, tetapi tidak pernah menjadi gereja. Dan akan ada yang tak pernah duduk di bangku empuk, tetapi membawa di dalam dirinya altar tempat Allah diam. Itulah maksud Kristus saat berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami? Tetapi aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Betapa berat mendengar ini setelah seumur hidup mengisi bangku, tetapi tidak pernah membiarkan roh memenuhi hati. Setiap ayat mendorong kita keluar dari zona nyaman. Perlu bertanya, apa gunanya hadir setiap minggu jika tidak ada pertobatan setiap hari? Untuk apa bernyanyi lantang jika hati tidak hancur di tempat tersembunyi? Allah tidak terkesan dengan kerumunan. Dia mencari hati yang gentar di hadapan firman-Nya, hati yang hidup dalam Injil ketika tidak ada yang bertepuk tangan, ketika tidak ada kaca patri, ketika bait berubah menjadi padang gurun, dan ketika kesadaran ini bangkit, sesuatu yang dalam terjadi. Tembok-tembok yang seolah menjamin keselamatan berubah menjadi latar. Yang dihitung bukanlah gedungnya, tetapi apa yang hidup di dalam setiap orang yang duduk di bangku itu. Maka muncul pertanyaan terakhir yang membelah tanah. Jika gedung tidak menyelamatkan, jika ritual tidak menjamin, jika kehadiran tidak memateraikan, lalu apa yang sungguh menopang kekekalan yang tak seorang pun bisa rampas? Ketika semua debu tradisi mereda, ketika tembok-tembok ketakutan retak dan runtuh, hanya ada satu dasar di mana segalanya tetap berdiri, Kristus. Dia adalah anak domba, imam besar, pintu, jalan, dasar yang tidak dapat diguncangkan. Tetapi untuk mengingatkan bahwa sendirian, karena pilihan, kita bisa melemah. Serigala mengisolasi domba sebelum memangsanya.
Tetapi pertemuan yang sejati, yang hidup, bukanlah penjara, melainkan tempat berlindung. Pada akhirnya, ketika setiap tembok keberagamaan runtuh, yang tersisa hanyalah apa yang selalu diinginkan Yesus, umat yang mengenalnya dalam roh dan kebenaran. Sebuah eklesia yang berjalan berlutut, yang mengulurkan tangan, yang tidak terikat pada papan nama, tetapi pada janji. Orang-orang yang tidak takut duduk di bangku, tetapi juga tidak merasa yatim piatu jika atap runtuh. Sebab bait sejati tidak bisa dihancurkan oleh api atau banjir. Dia diam di dalam kita. Dan jika seseorang bertanya, di mana gereja? Jawabannya tidak terletak pada koordinat. Ia ada di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namanya. Ia ada di mana hati yang hancur berseru. Ia ada di mana orang berdosa bertobat. Ia ada di mana orang berdosa yang bertobat menjadi saudara. Di sanalah tingkap-tingkap langit terbuka, bukan karena persepuluhan, tetapi karena kasih karunia. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kasih. Bukan karena jasa, tetapi karena belas kasihan. Dan siapapun yang memahami ini, yang menghirup ini, tidak akan muat lagi di dalam tembok sempit. Sebab siapa yang lahir baru akan paham, gedung itu baik, tetapi bukan Tuhan. Pendeta bisa menjadi alat, tetapi bukan juru selamat. Persepuluhan adalah persembahan, bukan tagihan keselamatan. Dan ketika kursi terakhir kosong, ketika ibadah terakhir usai, yang tetap berdiri hanyalah satu kebenaran yang tidak dapat diruntuhkan oleh sistem agama manapun. Kristus, hanya Kristus. Dan bagi siapapun yang miliknya, itu cukup. Kiranya firman ini menjadi benih pembebasan dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, ingatlah, bukan bangku yang menjadikanmu gereja, tetapi roh yang diam di dalammu. Bukan rasa takut yang membuatmu tetap berdiri, tetapi kasih yang Dia curahkan ketika tak seorang pun pantas. Engkau tidak terikat. Engkau dipanggil keluar untuk hidup sebagai bait yang hidup, menghirup iman, pengharapan, dan kasih. Jika pesan ini menemukan hatimu, jika membuka matamu, nyatakan itu hari ini. Tulis di kolom komentar, aku adalah gereja. Biarlah dunia melihat bahwa ada umat yang tidak tunduk pada rantai, tetapi berjalan dalam kebebasan, berlutut hanya di hadapan satu-satunya Tuhan. Dan jika engkau merasakan sentuhan roh, jika ingin berdamai kembali dengan Yesus Kristus, jika merasakan beban agama menghimpit imanmu, tetapi hari ini ingin kembali ke pelukan Sang Juru Selamat, ucapkan dengan suara lantang, tulis di sini, aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Kiranya pengakuan ini menjadi awal perjalanan baru, bukan perjalanan ketakutan, tetapi hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Jika firman ini berbicara kepadamu, biarlah menjangkau orang lain yang masih hidup terikat oleh tipu daya. Tebarkan terang, tebarkan kebenaran, tebarkan Kristus. Tulis amin jika engkau sudah menjadi miliknya, karena setiap amin di sini membuat firman ini menjangkau lebih jauh. Sukai, komentari, bagikan kepada seseorang yang butuh menghirup kebebasan. Dan jangan pernah lupa, selama masih ada hati yang berserah, gereja akan tetap ada. Sampai jumpa.